hari ini saya akan membagikan seri firman Tuhan dari bagian yang ketiga, Spirit of Wisdom. And I'm gonna talk about wisdom explosion. Dari seri firman Tuhan ini satu hal yang kalau saya boleh belajar ya Bapak Ibu, we can grow in wisdom. It's okay kalau awal mulanya kita lack of wisdom, tapi yes, we can gain wisdom. Kita bisa bertumbuh sampai yang tadinya lack of wisdom jadi rich in wisdom. Kita berkelebihan, kita kaya dalam hikmat. Nah, kalau saudara nggak berhenti sampai di situ dan saudara terus berjalan lagi, bertumbuh lagi, disitulah saudara dapatkan apa yang saya sebut sebagai wisdom explosion, Bapak Ibu. Ledakan hikmat. Doa saya sampai yang seperti inilah, sampai ledakan hikmat itu yang jadi atas hidup Bapak Ibu. Karena ketika saudara sudah mengalami yang namanya ledakan hikmat, ada beda yang sangat besar antara hidup tanpa hikmat dengan hidup oleh hikmat. Itu bedanya bumi langit Bapak Ibu. Tanpa hikmat kita itu kayak jalannya tuh gelap. Jadi kayak ngeraba-ngeraba gitu. Kadang kalau kita nggak hati-hati bentur kanan, bentur kiri. Kayaknya kok aduh hidup tuh kok susah banget gitu. Akhirnya jadi frustrated. Hidup itu jadi penuh isinya frustasi lah, udah capek kayak gitu ya. Tapi berjalan dengan hikmat, hidup itu memungkinkan kita itu berjalan dalam terang gitu. Jadi langkahnya tuh satu-satu jelas. Basically dalam kehidupan kita ini ya saudaraku nggak bisa nggak bisa dihindari. Everybody make decision. The right decision, keputusan yang benar itu akan menuntun pada kemenangan kan. Keputusan yang benar demi keputusan yang benar itu membawa kemenangan ke kemenangan yang akhirnya terjadi terobosan. That is what I call the power of wisdom. Itu kekuatan hikmat, Pak. Hikmat itu membuat kita jalan dan jalan kita tuh jalan terang. Sebagian dari saudara mungkin ngomong sama saya, Pastor, I wish kayak saya lahir dari keluarga kaya, udah hidup saya enak. Saya terima warisan, udah beres. Jangan salah loh Bapak Ibu. Terimanya besar, dapatnya besar, tanpa wisdomnya juga percuma. Coba kalau saudara perhatikan ya, justru banyak kehidupan orang yang terima lotre itu hancur loh. Pak, saudara bisa baca lah di Google apa segala macam ya. Mungkin sebagian dari saudara yang paling dekat kan lotre ya. Kalau warisan oke lah, kita bukan dari keluarga kaya misalkan kayak gitu. Ya nggak dapat warisan. Tapi lotre, aduh pastor, kalau bisa kan banyak yang kepingin dapat lotre kan. Aduh kalau bisa dapat lotre nih langsung nih goal gitu kan. Tapi justru saudaraku, saya ambil satu contoh ya Bapak Ibu boleh dimunculkan. Michael Carroll ini saudaraku, dia memenangkan lotre sebesar 223 miliar. Besar atau kecil Bapak Ibu? Besar ya. Dalam semalam jadi miliarder. Tapi justru hidupnya berakhir lebih miskin dari sebelum dia terima lotre. Dan seperti ini terjadi sangat banyak Bapak Ibu. Saudara terima besar di tangan saudara, kalau enggak ada wisdomnya, percuma. Pernah dengar nama Mike Tyson? Ini yang bapak-bapak yang zaman itu suka tinju. Hari Minggu pasti kalau mau ke gereja pilih jamnya jangan bertepatan. Pas Mike Tyson tanding gitu saudaraku. Seumur hidupnya dari karir Mike Tyson bertinju ini ya saudara, dia berhasil mengumpulkan 500 juta US dollar. Besar atau kecil? 7 triliun. Lebih. Besar ya Bapak Ibu. Terakhir saya mendengar cerita dari Mike Tyson ini, dia go bankrupt. Habis. Dapat besar. Kalau nggak ada wisdomnya, sia-sia. Pernah dengar Michael Jackson, saudaraku? Siapa orang yang nggak kenal nama Michael Jackson? Selama karirnya bernyanyi, Michael Jackson ini berhasil mengumpulkan 28 triliun. Besar atau besar Bapak Ibu? Pada saat Michael Jackson meninggal, dia meninggal dengan meninggalkan ratusan juta hutang. Doa saya hari ini saudara bisa melihat. Banyak kita maunya tuh cepet, banyak kita berpikirnya tuh pastor, udahlah pokoknya kalau
saya dapat langsung udah hari ini saya enak. It doesn't work like that. Itu sebabnya Alkitab itu sampai berkata minggu lalu kita belajar, 2 minggu lalu saudaraku. Kita belajar lebih baik anak muda, miskin, tapi berhikmat Pak. Daripada raja tua, kaya, tapi bodoh. Saya berdoa ya saudaraku, kebenaran firman ini menghancurkan setiap pikiran di benak kita yang berkata, Pastor, berarti kalau aku nggak punya modal besar di awal, aku nggak akan bisa menang. It doesn't work like that. Tuhan berkata, hikmat itu lebih penting nilainya, lebih besar nilainya dari emas dan perak. Barang siapa mendapatkannya, dia beruntung, kata firman Tuhan. Hari ini, poin saya simple, yuk grow in wisdom. Bertumbuh dalam hikmat, dimulai dari apa? Tahu dulu apa yang ada di tangan kita. Kecil gak apa-apa kok, tapi apa yang ada di tanganmu? Kalau saudara seorang pengusaha, yuk coba evaluasi. Evaluasi memungkinkan kita untuk melihat bagaimana sih keadaan yang sebenarnya. Karena banyak orang saudaraku, mungkin kalau saya bisa mengatakan gini saudaraku, dapat cash flow itu satu hal. Dimulai dari cash flow dulu, saudara harus punya cash flow. Kalau enggak terus gimana? Ya harus ada pemasukan dulu kan saudaraku. Tapi next, setelah itu saudara dapat cash flow aja gak cukup loh. Saudara harus bisa memanage cash flow saudara. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Banyak orang Kristen ketemu saya tanya, kamu tahu nggak pemasukanmu? Tahu Pastor, mantap. Kalau tanyain pemasukan tahu Pastor. Kamu tahu nggak pengeluaranmu dalam nama Yesus Pastor? Sebenarnya ketika kita ngomong dalam nama Yesus itu sendiri kita udah ngerti. Kalau kita lihat sungguh-sungguh, puyeng saudaraku. Pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang. Tapi antara saudara dapat pemasukan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara nggak dapat wisdomnya, pemasukan ini saudaraku tidak akan bisa dimultiplikasikan. Saudara harus ngerti loh, inflasi itu terus loh saudaraku. Sekarang ya, saudara coba renungkan, 20 tahun yang lalu saudara punya sama-sama uang 10 juta ya. Sama 10 juta yang sekarang itu nilainya udah berapa? Coba ingat-ingat saudara, saudara zaman dulu beli mobil Innova harga berapa? Sekarang harga mobil Innova berapa? Harga itu udah ngeri, gak usah jauh-jauh lah soal mobil Innova Pastor. Ya ampun saya mikirin mobil Innova, kambing aja lah saudaraku. Lebih gampang, kan tiap tahun korban tuh. Kan? Coba saudara ingat-ingat sekitar 10-20 tahun yang lalu harga kambing itu berapa? Saya tuh masih ingat di benak saya ya, waktu itu harga kambing tuh masih bisa 150.000 loh saudaraku. Sekarang saudara beli kambing berapa? Inflasi itu terus berjalan saudaraku. Satu titik saudara itu mengumpulkan cash flow. Titik lain saudara harus belajar manage. Setelah itu buat tandon air, apa sih istilahnya, bendungan saudara. Saudara itu harus punya, dari yang cash flow berjalan terus, harus punya visi. Mau diapain? Gimana caranya dia lari cepat? Kalau enggak, dengar ini baik-baik. Saya berjumpa dengan sangat banyak orang, pemasukannya bukan enggak besar, besar. Habisnya di mana? Branded. Loh saya nggak menyalahkan saudara untuk beli loh ya, boleh. Saudara diberkati Tuhan beli monggo gitu. Tapi when there is no vision, my people perish. Saudara nggak punya visi, dapat uang banyak, dapat uang, nggak tahu mau diapain. Spend. Tahu-tahu udah kayak, loh kok nggak punya apa-apa ya? Kerja puluhan tahun aku dapat apa ya? Harus punya wisdomnya saudaraku. Tapi saya mau kasih kabar baik kepada saudara. Orang sehebat Salomo yang dikatakan di muka bumi ini sebelum Salomo, setelah Salomo, nggak ada orang seperti Salomo. Itu pun dia nggak langsung lahir dengan hikmat yang besar saudara. Pastor, poinnya apa? Grow in wisdom. Salomo nggak langsung bayi, oek-oek langsung, wah berhikmat, celing kayak gitu, enggak saudaraku. Pastor, buktinya di mana? Oh saya bukakan, ada.
Yang ngomong papahnya sendiri. Yuk kita lihat 1 Tawarik pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-5. Ini Daud papahnya Salomo sendiri ngomong saudara. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Berarti ada momen di mana Salomo ini sama seperti saudara dan saya. Dia masih muda dan dia kurang berpengalaman. In case ada di antara saudara berpikir, Pastor aku masih muda, aku kurang berpengalaman. Yes, you are the right candidate. Saudara kandidat yang tepat jadi seperti Salomo yang mengerti, katakan amin. Kalau Salomo tadinya masih muda dan dia kurang berpengalaman. And then suddenly, kita baca di ayat yang lain, dia berubah. Coba kita lihat ya ayatnya 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Kita akan baca terpisah saudaraku nantinya. Ayat 29 sampai ayat 30 lebih dulu. Dan Allah, lihat ini saudara, perhatikan, cermati. Memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Sebesar apa saudara? Akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ayat 30 ngomong apa? Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Kabar baiknya, kalau hari ini saudara merasa, Pastor, hidup saya kurang berhikmat. Pastor, saya banyak terus jatuh lagi. Pastor, saya udah kerja keras, saya berjuang tapi kok keadaan saya masih sama. Pastor, saya sudah ngumpulin tapi kok rasanya kayak jauh tertinggal. Kalau itu yang saudara rasakan, bolehkah saya katakan ini saudaraku? Salomo pernah ada di posisi saudara. Yes. Sampai di satu titik dia melakukan, nanti saya akan bagikan 5 hal yang dilakukan Salomo saudaraku. Yang membawa dia dari seorang muda yang tidak berpengalaman, seorang muda yang benar-benar kurang hikmat, sampai hikmatnya melampaui hikmat Mesir. Apa yang terjadi in between ini yang hari ini kita mau belajar. Saya hanya berdoa ya, saudara tangkap itu dengan kehausan. Karena yes, buat saudara yang hanya pastor saya nggak mau tahu, pokoknya uang hari ini. Secepat engkau dapat uang tadi sudah saya buktikan kok. 223 miliar. Habis jadi lebih miskin sebelum terima lotre. Mau seperti itu saudaraku? Nobody wants like that. Tapi kalau kita nggak mau, hanya satu jalan. Gain wisdom. Belajarlah untuk mengejar hikmat. Pertanyaannya, Pastor, ketika saya sudah dapat hikmat itu apa yang terjadi dalam hidup saya? Memangnya kalau saya dapat hikmat, saya terima apa? Mau lihat saudara, what wisdom can do in your life. Ayat 34 dari pasal yang sama tadi saya bacakan buat saudara. Salomo yang muda dan tidak berpengalaman setelah dia terima wisdom yang dari Tuhan. Ayat 34 ngomong gini, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Salomo beda dengan Daud. Daud menguasai dengan berperang. Salomo seumur hidupnya nggak pernah perang, tapi raja-raja datang bawa upeti, saudaraku. Gimana? Daud disegani karena dia itu mesin perang, saudara. Wah, di bawah pemerintahnya Daud, bangsa Israel itu naik begitu rupa. Tapi Salomo, sampai di Salomo, tidak perlu perang. Raja-raja datang, kasih upeti. That is wisdom. Doa saya hari ini ya, boleh Bapak Ibu? Gain wisdom. Grow in wisdom. Sampai ngalami dari lack of wisdom, rich in wisdom, wisdom explosion. 5 hal apa yang dilakukan Salomo yang membawa dia dari seorang pemuda yang bukan siapa-siapa. Pemuda yang tidak berpengalaman. Kok bisa jadi raja yang begitu disegani? Sampai raja-raja tunduk, ngasih upeti, raja-raja datang dari seluruh
dikatakan dunia loh saudaraku sampean. Kelasnya. Kita lihat. Yang pertama. Salomo punya permintaan yang benar. Salomo meminta sesuatu yang berkenan di hatinya Tuhan. Apa itu? Kita lihat. 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Boleh bantu saya baca Bapak Ibu? Saya baca ayat 11, ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Kepada siapa? Salomo. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian. Tuhan ngomongnya sudah gini. Karena kamu minta yang itu. Dilanjutkan. Tuhan ngomong. Dan tidak meminta umur panjang. Banyak di sini kalau ditanyain, hari ini Tuhan datang, saudara minta apa? Dan tidak meminta kekayaan. Coba pikirkan saudara, jangan baca ayat ini dulu. Kalau hari ini Tuhan datang sama saudara, saudara ditanya, minta apa? Apa yang saudara minta? Atau tidak meminta nyawa musuhmu? Doa saya, saudara punya satu permintaan yang benar. Salomo meminta ini saudaraku. Melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Sekali lagi kalau baca Alkitab, jangan salah ya saudaraku ya. Ini bahasa gaulnya zaman itu. Oke? Kayak zaman sekarang. Nah, saya bilang YOLO, YOLO gitu kan saudaraku. Nah, kalau zamannya Salomo, YOLO kan gak ngerti saudara. You only live once. Itu bahasa gaul. Nah, zaman itu dikatakan di sini untuk meminta pengertian memutuskan hukum. Itu maksudnya apa, saudara? Hikmat. Salomo tuh ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, bangsamu ini besar. Aku nih masih muda, ndak punya pengalaman. Kasih aku hikmat supaya aku bisa memimpin bangsamu yang besar ini. Salomo meminta satu permintaan yang benar dan lihat apa yang terjadi. Yuk, ayat 12 sama-sama dengan suara keras, boleh Bapak Ibu? 23. Maka sesungguhnya, senggol kiri kanan, sudah makan belum Bapak Ibu? Sudah kan? Udah ya? Boleh ya? Bacanya sama-sama semangat ya. 2, 3, yuk. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Dikasih apa saudara? Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga apa? Sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Tuhan tuh begitu tersentuh saudara. Orang lain mintanya kekayaan. Loh jujur loh saudara, kalau hari ini Tuhan datang, saudara minta apa? Coba pikirkan. Coba saudara renungkan. Kira-kira Tuhan minta apa? Saudara minta apa sama Tuhan? Pastor, supaya punya rumah. Pastor, dapat jodoh. Apa? Pastor, supaya saya bisa apalah saudaraku, panjang umur apa. Tapi Salomo meminta hikmat. Pernah berpikir nggak saudara? Tak Salomo bisa berpikir seperti ini tuh dari mana? Loh jujur loh. Jujur, dari sebegini banyak orang saya tanya yang minta permintaan Salomo ini sebelum saudara baca ayat ini. Kalau saudara udah baca ayat ini langsung awareness-nya muncul saudara. Oke, nanti besok minta sama Tuhan hikmat gitu kan. Tapi coba saudara nggak baca ayat ini. Dari sekian banyak, kira-kira loh Bu, berapa yang akan minta hikmat? I think hampir nggak ada loh. To be honest. Itu muncul jadi di benak kita dong. Kok bisa ya? Salomo tuh kok dia anak muda, kurang berpengalaman, tapi kok mintanya bisa kalau orang Jawa bilang titis. Saudara. Apa itu titis? Jitu. Maafkan saya ya, masih orang Solo saudara. Mintanya itu jitu. Tepat sasaran Pak. Dan itu nyentuh hatinya Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena apa yang Salomo minta itu yang ada di agendanya Tuhan. Itu sebabnya buat saya ya saudaraku, hari-hari ini ya, saya tuh
dibukakan satu pewahyuan yang buat saya itu kayak namper saya benar-benar. Jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Tuhan tuh kayak ngingetin saya, dunia tidak berputar di sekeliling kamu. Tuhan punya agenda. Dia pemilik bumi, saudaraku. Ibaratnya kalau kita umpamakan sekarang, satu konglomerat lah punya satu development area. Dia orang yang sudah sangat sibuk sekali, kerjaannya sudah banyak sekali. Saya tanya, apakah dia tidak cari orang yang bisa dipercaya? Banyak, dia butuh orang yang bisa dipercaya. Tapi masalahnya masing-masing yang mau dipakai sama dia, mau ditarik sama dia, punya agendanya sendiri-sendiri. Dia butuh orang yang mau ikut agendanya. Berjalan bersama dengan dia. Dia punya tujuan. Tapi banyak orang yang mau diambil, punya agendanya sendiri. Punya pikirannya sendiri. Saya tanya, kira-kira kalau seorang konglomerat pengen mengerjakan sesuatu, sesuai caranya dia atau sesuai caranya kita? Sih. Kita ikut caranya kita atau kita ikut caranya dia? God is the same. He owns all, Bapak Ibu. Dia itu memiliki seluruh muka bumi ini. Mana yang bukan milik Tuhan? Dia ciptakan, bahkan Alkitab mengatakan earth, bumi ini his footstool. Tumpuan kakinya. Tapi dia mencari, matanya mencari. Matanya berkeliling untuk mencurahkan kekuatannya. Tapi siapa yang bisa dipercaya? Semua punya maunya sendiri. Semua berpikir tentang diri sendiri. Semua punya agendanya sendiri. Tuhan cari hari ini orang-orang yang meminta apa yang dear in his heart. Salomo meminta hikmat bukan supaya dia jadi raja besar. Salomo meminta hikmat bukan supaya dia kaya raya. Salomo meminta hikmat untuk bisa memimpin bangsa yang besar. That is his agenda. Doa saya hari ini ada orang-orang yang menanggapi panggilan Tuhan ini, saudaraku. Wisdom didapatkan dengan ketika saudara mengerti pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus, saudaraku? Seluruh umat di muka bumi ini mendengar tentang Yesus sebelum kedatangannya yang kedua kali. Are you in? Karena kenyataannya banyak orang habis diberkati ya sudah. Habis itu gak Tuhan-Tuhanan. Semakin diberkati tambah sibuk. Lupa menyelamatkan jiwa. Tadinya belum diberkati pondok Daudnya kenceng, Pak. Wow, Tuhan, tolong, Tuhan, berkati Tuhan. Pondok Daudnya rajin. Habis diberkati, bye-bye Tuhan. Udah selesai masalahnya. Bolehkah saudara menangkap yang saya maksudkan, Bapak Ibu? The wisdom of God. Kenapa dikatakan sekali kau dapat hikmat, kau dapat lebih dari emas dan perak? Karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang komit pada rencananya. Orang-orang yang bisa diberkati untuk jadi berkat. Orang-orang yang bisa diangkat naik dan kuat kokoh. Orang-orang yang ketika diberkati punya agendanya Tuhan. Bukan dipakai berkatnya untuk agenda dirinya sendiri. Doa saya dari tempat ini, dia menemukan saudara satu demi satu di tempat ini bisa dipakai untuk agendanya Tuhan. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sekali dia dapati, dia curahkan berkatnya. Karena matanya mencari, Bapak Ibu. Siapa yang bisa dipakai? Yang kedua, nah ini yang saya bawa, saudara. Menurut saya ya aneh loh. Salomo tuh bisa minta hikmat itu menurut saya aneh. Tapi saya semakin paham kok bisa ya. Ternyata Salomo yang kedua, poin yang kedua Bapak Ibu. Salomo ini anak yang dengeran terhadap didikan orang tua. Waktu dia kecil, Daud itu ngajarin dia.
dengerin nak didikan. Dengerin nak hikmat pengertian. Mau tahu ayatnya saudaraku? Salomo ngomong sendiri. Nih kita buka ya, Amsal 4 ayatnya yang pertama. Salomo itu ngomong dari posisi seorang anak yang mendengar didikan ayahnya kepada saudara dan saya anak-anak yang lain. Salomo ngomong gini, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Salomo ngomong saudaraku. Amsal 19 ayat 20 Salomo ngomong lagi. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ini Salomo itu mirroring apa yang Daud ngomong ke dia. Dia ngomongin lagi ulang ke kita sudah. Dengerin didikan. Dengerin supaya besok masa depan kamu itu bijak. Nah pertanyaannya, Daud ngomong apa sama Salomo? Pengen lihat ya saudara. Kenapa kok bisa Salomo berpikir untuk langsung mintanya hikmat? Ternyata kita buka 1 Tawarik pasal 22 ayat 11 sampai 12. Daud itu pesan sama anaknya. Maka sekarang hai anakku nih, Daud ngomong, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Jadi ceritanya Daud itu punya kerinduan bangun rumah Tuhan. Tuhan bilang, tidak boleh, tanganmu itu kotor, tanganmu penuh darah. Nanti yang bangun anakmu. Itu kerinduannya Daud sudah. Cuman Daud itu ngomong anakku tuh masih muda. Dia kurang pengalaman. Daud pesan sama Salomo. Ayat 12 ini pesannya. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian. Dan membuat engkau menjadi pemegang pemerintahan atas Israel. Supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Ternyata Salomo dengerin nasihatnya Daud. Begitu Tuhan datang, Tuhan tanya, Salomo minta apa? Aku minta hikmat pengertian. Saya tuh ngerenungin ini ya saudara, saya tuh amazed. Berarti Salomo itu anak yang kalau kita orang ini bilangnya dia anak yang saudara. Dia anak yang baik. Dia anak yang mendengar didikan. Bolehkah hari ini kita jadi anak yang mendengar didikan? Nomor 1 didikan dari Bapak kita yang di surga. Jangan abaikan kalau dia bicara. Karena seringkali dia berbicara tapi kita gak denger. Sudah ditegur, bukan gak ditegur, tapi ditabrak. Pastor, saya dengar kok, iya, dengar masuk telinga kanan, puji Tuhan kalau keluar telinga kiri, saudara. Masuk telinga kanan, keluar balik lagi telinga kanan, saudara. Salomo, dia dengar didikan. Karena dia dengar didikan, dia minta hal yang paling diinginkan oleh Tuhan. Salomo ini anak yang sama kayak Esther, saudara. Yang lain-lain ketika dapat kesempatan ketemu raja, minta sama Hegai, sida-sida raja, kasih aku semua, emas bling-bling. Kasih aku dari atas, mungkin loh ya, kalau bisa ya saudara, mereka berpikir mungkin loh ya. Pokoknya dari atas sampai ujung kakinya, gelangnya kaki pun emas kincring-kincring gitu saudara. Nah gimana kalau mereka gak kepilih jadi ratu ya saudara, itu semua mereka dapatkan kok. At least kesempatan jadi ratu itu berapa saudaraku? Dari sekian banyak peserta. Tapi Esther mendengar nasihatnya Hegai. Dia dengar didikan. Hegai ngomong, raja tuh senengannya ini loh. Raja tuh maunya gini loh. Esther tidak pikir pakai pikirannya dia. Esther tidak cari yang disuka hatinya. Dia pengen tahu Tuhan tuh sukanya apa toh. Tuannya tuh sukanya apa tuh? Dia memposisikan diri di posisi yang kalau tuannya cari
aku siap. Saya berdoa saudara bisa nangkep ini. After all, life is not about you. He has his agenda. Sama seperti Salomo, sama seperti Esther saudara. Dia tuh ngikuti, Hegai ngomong apa dia dengerin. Hegai cerita rajanya tuh gak suka yang begini-begini. Rajanya tuh maunya yang sederhana, yang gini-gini. Dia ikutin. Dia pakai wangi-wangian bukan yang suka hatinya dia. Dia pakai wangi-wangian, dia tanya Hegai, raja sukanya yang kayak apa? Doa saya saudara bisa nangkep apa yang saya katakan ini. Dengar didikannya. Ikuti didikannya. Tapi yang berikutnya saudara, dengar didikan orang tua jasmani saudara juga. Sampai detik hari ini ya saudaraku, saya tuh masih pegang wejangan dari orang tua saya. Saya tuh belajar satu hal ya saudara dalam hal ini ya. Saya tuh punya orang tua yang bijaksana. Mami saya tuh jauh sebelum saya jadi hamba Tuhan. Mami saya tuh pernah pesan sama saya. Nita, Mami gak bangga kalau kamu nanti jadi orang yang berhasil. Itu saya pegang sampai detik hari ini Bapak Ibu. Mami akan bangga kalau setelah kamu berhasil, kamu ingat dari mana asal keberhasilanmu. Kamu ingat Tuhan yang sudah memberi semuanya. Kepada Tuhan dikembalikan semuanya. Itu pesan mami saya saudara. Saya gak tahu setiap saudara pasti punya orang tua. Pastor Obaja ya saudaraku. Saya tuh salutnya dengan Pak Obaja ya saudara. Pak Obaja itu kalau kami ketemu ya saudara. Kami tuh sering sekali saudaraku. Sering ngobrol. Sangat sering sekali. Kalau sudah ngobrol, kita duduk berjam-jam ngobrol ya saudara. Pesennya Pak Obaja tuh bukan tuh cuma satu loh saudara. Bukan ayo gereja harus jadi besar gitu, bukan saudara. Pak Obaja tuh pesan satu aja. Manusia itu boleh mikir kamu gimana, kamu boleh difitnah, kamu boleh dikata-katai yang gak baik. Satu aja yang kamu gak boleh. Jangan nyalai Tuhan. Itu pesannya Pak Obaja. Jangan nyalai Tuhan. Sekali aja. Kita istilahnya apa ya saudaraku? Diambil dari sama Tuhan ya, habis semuanya. Boleh, yang lain-lain boleh. Kamu mau difitnah orang apa, kamu mau dikata-katai seperti apapun. Kamu boleh dinilai begini, boleh dinilai begitu. Orang lain boleh katakan kamu gak baik, orang lain boleh katakan kamu salah. Tapi satu aja. Pak Obaja itu selalu pesan. Jangan nyalai Tuhan. Doa saya ya saudaraku. Boleh gak jadi anak yang denger-dengeran sama didikan? Didikan orang tua rohani kita. Bapak kita di atas segala-galanya Tuhan kita. Kalau ada langkahmu yang salah dipukul sama Tuhan. Diizinkan sama Tuhan. Pekayuk. Jangan ditabrak terus. Dengar-dengaran yuk. Jangan udah jatuh ke lubang yang sama, jatuh lagi, jatuh terus. Sekali jatuh ya oke lah. 2, 3, 4, 5, 6 saudara jatuh di lubang yang sama, namanya apa Bapak Ibu? Bukan saya yang ngomong. Yang mengerti katakan amin. Belajar, denger-dengeran dengan didikan Bapak kita di surga. Bapak jasmani kita, Bapak rohani. Nah, masuk yang ketiga Bapak Ibu. Salomo mengelilingi dirinya. Circle-nya Salomo ini orang-orang yang bijak. Hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Salomo kalau tadi ayat sudah mengatakan ya saudara, sebelum dia, setelah dia gak ada yang lebih bijak dari dia. Kurang hikmat apa Salomo saudara? Dia orang yang sudah bijaksana. Tapi coba kita lihat, pastor taunya gimana? Tahu saudaraku, ada ayatnya. 1 Raja-Raja ayat pasal 12 ayat 6. Ini cerita Rehabeam tapi saya ambil untuk Salomo. Lihat saudara. 1
Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang hidup selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Salomo didampingi siapa Bapak Ibu? Dia punya orang-orang bijaksana yang ditarik dekat sama dia. Saya disclaimer dulu ya saudara. Kalau ada yang saya katakan ini saya salah pun, maafkan perkataan saya. Tapi ini hanya untuk menggambarkan supaya saudara ngerti. Saudara dekat dengan orang yang jual ikan asin, baunya apa Bapak Ibu? Saudara dekat orang yang jual parfum, baunya apa Bapak Ibu? Oke. Burung beonya Bapak Pendeta yang tadinya bilang shalom, dititipkan orang yang perkataannya kebun binatang. Burung beo yang sama dipulangkan lagi, kata-kata shalomnya hilang. Kebun binatang keluar. Yang mengerti katakan amin. Boleh ya Bapak Ibu? Senggol kiri kanan. Komsel. Ayo. Punya keluarga rohani. Ayo. Orang Jakarta kalau nggak hati-hati ya Bapak Ibu ya. Zaman sekarang apalagi setelah pandemi. Sukanya ngambil kanan, ngambil kiri. Pastor masa kami nggak boleh belajar? Boleh. Tapi menurut saya ada alasan loh saudara. Kenapa kok hanya 2 institusi itu yang dibentuk Tuhan sendiri. Yang pertama keluarga. Yang kedua gereja. Kenapa dibentuk? Karena Tuhan menempatkan dalam tudung rohani. Jangan hari ini durian dicabut tanam ke mangga. Mangga berduri. Besok saudara cabut tanam ke rambutan. Mangga berduri yang ada rambutnya. Jadi apa saudaraku? Yang mengerti katakan amin. Boleh ya? Dibutuhkan gereja Tuhan. Enggak apa-apa. Saudara kalau belum tahu di mana saudara tertanam, it's okay. Tapi begitu saudara tahu, yuk tertanam, ikuti. Kalau enggak nanti bingung Bapak Ibu. Dan kalau sudah ikuti, bertumbuh sungguh-sungguh di sana. Bangun keluarga rohani saudara. Ikut dalam komsel. Ada yang jagain Bapak Ibu. Setidaknya kalau hilang, enggak ada yang, saudara tuh hilangnya enggak ada yang, enggak satu orang pun tahu gitu loh saudaraku. Ini kemana hilangnya ya? Orang ini masih ada atau enggak ya? Kan gitu. Tapi kalau saudara ada keluarga rohani komsel, hilang pun dicari. Si Pak Tono itu di mana ya? Pak Budi itu kemana ya? Pak Rudi itu kemana ya? Tahu saudaraku. Enggak hilang seterusnya. Tapi yang keempat saya lanjut lagi ya. Boleh ya? Saya lanjut lagi ya. Apa yang membuat Salomo, anak muda yang sama sekali belum berpengalaman, dia bisa berubah menjadi raja yang pertama tadi dia minta dari Tuhan. Dia minta hikmat, dia request. Yang kedua, dia dengar didikan. Yang ketiga, dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang sesuai. Tapi yang keempat, Salomo belajar keluar, saudara. Belajar. Ayatnya mana? Nih, saya bacain ya. Ayatnya ini unik sekali, saudara. 1 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 33. Ayat ini ngomong gini. Ia menggubah 3.000 amsal. 1.005 lagu. Ia bersajak tentang ini sudah, pohon-pohonan. Dari pohon aras yang di gunung Libanon. Dari mana dia tahu? Dia pergi. Dia lihat. Oh ya ampun, aras di Libanon tuh kayak gitu toh. Sampai kepada hisop yang tumbuh di dinding batu. Wawasannya luas. Ia berbicara tentang hewan dan tentang burung, tentang binatang melata dan tentang ikan. Dari mana dia dapat semua wawasan itu? Belajar. Boleh senggol kiri kanan Bapak Ibu? Sediakan budget yuk buat belajar. Halo, jangan cuman budget buat makan. Harus punya budget belajar. Belajar bisa dari mana aja? Dari apa saja? Salomo belajar dari burung, pohon, hisop, binatang,
manusia. Bahkan ya saudaraku, ajaibnya orang yang paling melakukan kesalahan pun kita bisa belajar loh dari situ. Belajar apa pastor? Belajar tidak melakukan kesalahan yang sama. You can learn anywhere. Bahkan kalau saudara dalam ekonomi itu kan kita dibangun ya Bapak Ibu ya. Kalau saudara sudah punya uang di sana ya, jangan hanya pergi berlibur untuk healing. Banyak orang healing. Dapat apa healing saudaraku? Dapat healing gitu katanya saudara. Kalau saudara diberkati Tuhan, saudara bisa punya uang untuk pergi berlibur keluar. Belajar. Pastor boro-boro punya uang, berlibur keluar untuk hidup aja susah, it's okay. Kan hidup ini dibangun saudara. Level keuangan kita kan dibangun. Terus dibangun. Kalau saudara belum bisa belajar dari luar negerinya dibawa aja ada kok di YouTube. Ya kan? Kita bisa belajar anywhere. Tapi sediakan budget untuk belajar. Salomo belajar. Itu sebabnya dia melihat. Yang kelima, dia cukup rendah hati saudaraku. Itu yang gereja kita lakukan. Untuk pergi ke Nigeria itu budgetnya mahal loh saudara. Sebagian orang ngomong sama saya, kamu ngapain keluar uang segitu ke Nigeria? Keluar uang segitu ke Eropa katanya. Ke Amerika, kok ke Nigeria? Sampai saya pernah cerita kepada saudara imigrasi yang lihat cap saya berkali-kali Nigeria. Tanya, wah ibu suka ini ya, apa namanya, apa bahasanya dia itu, apa? Anti mainstream katanya. Saya tuh sampai ditanya, waduh pilihan turnya ibu kok anti mainstream katanya saudaraku. Karena yang lain akan milihnya di tempat-tempat yang jauh. Jepang lah saudaraku. Singapura mungkin. Ini kok perginya Nigeria. Saya bukan Nigeria untuk healing saudaraku berlibur. Tapi saya belajar. Saya tangkap perkara rohnya. Saudara mau tahu Nigeria saya dapat apa? Boleh video dimunculkan? Kan saya harus kasih oleh-oleh toh Bapak Ibu. Boleh dimunculkan videonya silahkan. You are worthy. Saudara mau lihat orang Nigeria itu kalau nyembah Tuhan saudara. You are the Ini jam most sekitar di sana itu sudah jam 1 You are lebih worthy. pagi. Ibadah sudah selesai. Enggak pada mau pulang. Sebanyak ini orang. Lift your voice and bless him. You are the most high. Lihat, kursi-kursi sebagian sudah kosong. Kenapa? Karena ibadah sebenarnya sudah selesai. Mereka menyembah Tuhannya kayak gini. Lihat saudara. Kehausannya kayak gini saudara. Mereka tidak duduk dengan kursi enak seperti saudara empuk pakai AC kayak gini. Tapi lihat dong, kehausannya sama Tuhan. Nyari Tuhannya. Rela bayar harga. Orang lain semua pulang. Mereka tinggal. Berjam-jam nangis. Berseru. Ini ya saudaraku ya. Itu dijaga saudara. Kalau enggak itu mereka tuh ya megang mimbarnya. Mereka tuh ya saudaraku. Kadang-kala ya. Saya tuh menyayangkan aja saudara. Saya tidak pernah mengajarkan mengkultuskan mimbar loh saudara. Saya nggak pernah mengajarkan itu kepada saudara. Saya nggak pernah mengajarkan saudara mengkultuskan apa minyak, sapu tangan, apapun. Enggak. Tapi saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka menganggap mimbar itu kudus. Mereka tahu bahwa di mimbar itu ada pengurapan ngalir. Itu orang ya saudaraku. Ini ada satu bagian ya. Kalau saudara lihat saya pas syuting itu ya, orang pegang mimbar, mereka berseru, mereka nyatuin hati, mereka percaya ada pengurapan ngalir. Saya tidak pernah mengajarkan itu dikultuskan saudaraku. Tapi rasa hormatnya terhadap hadirat Tuhan. Kadang-kala seringkali kita orang Kristen bilang, maaf kata saudaraku, dari agama lain kadang mau menghadap Tuhannya aja harus jongkok, kaki harus dicuci. Saudara bebas masuk keluar, tapi kadang-kala banyak orang Kristen tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan. Ketika saya pergi ke Nigeria ini yang saya dapat saudaraku,
kecil. Kehausan kita tuh ada di atas tuh. Saudara kalau lihat ya, kita tuh ada di atas. Ini mimbarnya tinggi sekali, saudara. Kita itu ditempatkan di atas, saudara. Tadi satu ibadah sebelum saudara ada yang kesaksian rombongan kita 28 orang berangkat. Kita semua satu persatu ditanya sama Pastor Joe. Kamu pergi ke Nigeria mau cari apa? Kamu berharap apa ke Nigeria? Dia cerita, saudaraku, aku sudah ke Nigeria 2 kali. Dia sampaikan, saudaraku, apa yang aku harapkan? Karena di sana dia ngomong, dia lihat pertama kali dibawa gedung 1,5 kilo kali 1,5 kilo. Tidak banyak orangnya, saudaraku, 1 juta. Ya di Indonesia kita berkata ini gedung besar. Haleluya, saya terbesar. Setiap kali saya pergi ke Nigeria selalu saya diingatkan, jangan pernah punya visi yang terlalu kecil. Mau melihat seperti ini atas bangsamu, saudara. Saudara lihat semua yang tadi baju putih pakai topi merah, mereka kembaran semuanya itu choir. Choirnya hampir 10.000 orang. Choirnya saja didudukkan di bangku kita ini nggak cukup. Itu hanya choir, saudara. Oh, Nigeria ini sama Indonesia mirip, 260 juta penduduknya. Keadaan kita seperti mereka dulu. Tapi saat ini 60% mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Negara ini diubahkan. Belum selesai, saudaraku, mereka berproses. Tapi negara ini ngalami shifting. Saudara tahu kenapa saya pergi ke sana? Every time saya melihat orang Nigeria tuh kalau memuji Tuhan ya, saudaraku, oh, hati saya bangkit. Kalau disuruh doa ya, saudara, nggak ada loh disuruh doa. Ayo musik lebih lagi, angkat suara, nggak ada, saudara. Kalau disuruh doa, pendetanya sudah telungkup doa. Mereka doa sendiri, kurapa syatakara potora asyatekara patakara potara pasyatakara. Nggak ada yang ngasih aba-aba. Doa saya kehausan yang seperti ini ada atas Indonesia loh, saudara. Kenapa saya pergi ke Nigeria terus, saudaraku? Saya memastikan, saya sudah tahu kemana arah yang akan kita bawa. Sama seperti saudara pernah memainkan game permainan yang satu dengan yang lain gambar, saudaraku. Disuruh lihat satu gambar. Nanti satu orang gambar, terus dilanjutkan ke orang berikutnya. Pernah? Pernah lihat ya? Atau game permainan yang satu orang melakukan gerakan. Nah, pernah lihat ya? Katakan gerakannya mau starter sepeda motor. Nanti sampai belakang itu udah beda loh, saudara. Coba, saudara mainkan permainan game seperti itu, 20 orang berjajar baris, sampai orang ke-20 jadinya mungkin sudah beda lagi. Mungkin sudah gini-gini, saudaraku. Artinya apa, saudara? Kadangkala ketika saya pulang ke Indonesia, saya berhadapan dengan, begitu banyak ya, saudaraku. Firman kadang disampaikan itu lebih ke pampering jemaat. Di sana saya mendapatkan satu firman itu kadang-kala itu, saya tahu kadang kalau saya bawa ke Indonesia, teman-teman kadang belum siap. Kaget. Tapi but it is. Bukan hanya berpikir tentang diri sendiri. Bukan hanya mau berniat bayar harga tapi nggak pernah bayar harga. Saya berdoa yang ada di Nigeria jadi atas Indonesia. Menjelang Yusini ya Bapak Ibu, kita akan mengadakan puasa 10 hari. Coba singgol kiri kanan buat keluarga Allah 10 hari kecil. Halo? Kecil. Tahukah saudara kenapa di gereja ini terus kita ajak puasa terus. Di sana ya saudaraku, mereka itu sudah sampai belajar, berhasil melatih jemaat mereka ya.
Rohnya bangkit sampai ya saudaraku. Bukan pendetanya, jemaatnya loh yang bangkitin orang mati. Serius. Imannya tuh sudah sampai di situ saudaraku. Saudara pikir ibadah 3 jam itu lama? 4 jam lama? Ini loh saudaraku, saya ikut dari jam 4, selesai kadang jam 4 pagi. Kenapa saya suka ke Nigeria? Saya dilatih lagi. Enggak baru doa sejam udah pegel. Ibadah 2 jam udah hantuk. Setiap saya pergi ke sana, saya dibangkitkan lagi. Ketika saya teman-teman sudah mau ngantuk, saya bilang gak apa-apa ngantuk tidur. Tapi habis itu doa lagi. Kenapa? Ototnya belum biasa saudaraku. Otot doanya cuma tahan 15 menit. 15 menit habis kata-katanya. Yang sudah biasa ke sana, saya perhatikan. Yang udah 2 kali, 3 kali ke sana. Wah, yang baru pertama kali, pertamanya gitu, lama-lama. Kenapa? Ototnya enggak dilatih. Mereka enggak punya dokter-dokter sehebat saudara. Tapi karena itu mereka belajar melatih otot iman mereka bergantung kepada Tuhan mereka. Saya tidak menyalahkan dokter saudara. Puji Tuhan ada teknologi, puji Tuhan ada dokter. Tapi boleh dong, jangan karena ada dokter dan ada teknologi, otot-otot imanmu, otot-otot percayamu, mengandalkan Tuhanmu jadi berkurang. Kenapa saya ke Nigeria? Pastor why? Ini kali ke-6 saya pergi ke Nigeria saudaraku. Ke-7 dengan dulu pertama kali, sudah 17 tahun yang lalu saya pertama ke Nigeria. Mau sampai berapa lama Pastor? I don't know, I will keep on coming. Sampai saya melihat yang di sana terjadi di sini, saudara. Amen. Setidaknya itu yang mulai saya lihat. Di tengah masa pandemi, kenapa? Tadi disaksikan salah satu jemaat yang berangkat. Kenapa gereja kita bisa melakukan itu semua? Karena dapat impartasinya. Amen. Karena yang buat kita besar di sini, buat mereka semut, saudara. Saya sering malu kok Pak, jujur kalau ke sana. Ini nih ya, ukuran segini ini cuman kamar mandi. Mana ada 20 lagi saudara. Dijajar-jajar, kamar mandi betulan tingginya segini. 2 lantai saudara kamar mandinya. Karena bukan hanya untuk mandi, bukan hanya untuk maaf ke toilet saudaraku. Mereka ada kamar mandinya. Benar untuk mandi, kenapa Bapak Ibu? Karena maaf, banyak di antara mereka itu juga dari kalangan yang di bawah. Kalau mereka pergi ke gereja, itu jalan kaki Bapak Ibu. Banyak di antara mereka nggak punya sepatu. Pastor Adeboye itu punya sepatu di usia 18 tahun. Kalau mereka ke gereja, kenapa butuh kamar mandi? Mereka datang harus mandi. Karena kotor semua. Mereka mandi, mereka berganti pakaian, mereka masuk, mereka ibadah. Segitu rasa hormatnya mereka Bapak Ibu. Boleh nggak sih saya ajak? Kadang saya tahu saudaraku, I push forward. Saudara kita bicara soal mujizat apa segala macam ya. Di gereja kita nggak pernah diajarkan mujizat itu dijadikan goal akhir loh Bapak Ibu. Tapi saya melihat di Nigeria ini mujizat itu seperti butiran debu. Saudara pernah berpikir nggak sih berjalan dengan Yesus murid-muridnya pada saat itu setiap hari isinya mujizat. Coba renungkan perkataan saya. Setiap hari selama 3,5 tahun murid-muridnya mendampingi Yesus. Every single day is a miracle. Kenapa harus diperdebatkan soal mujizat? You walk with your Jesus. Every day is a miracle. Pastor, terus kalau saya nggak ngalami, apakah itu akan menghilangkan bahwa Yesus masih mengadakan mujizat? No, don't think like that. Kalau kita belum mengalami, sinkronkan iman kita. Baca firman lagi. Satukan rohnya. Masuk di dalam perjanjiannya Tuhan. Bangun manusia roh kita.
Tuhan kerjakan kok saudaraku. Jangan punya visi yang terlalu kecil. Kalau gereja bangun yang di Haleluya Center ya saudara, itu terlalu kecil. Saudara lihat dong. 17 juta orang. Indonesia, come on. Gedung segini. Terlalu kecil. Yuk, upgrade. Buka lagi. Lihat lagi. Ada kalanya kita dibawa melihat yang kecil-kecil. Ada kalanya kita dibawa akhirnya jadi turun lagi. Pandang lagi ke depan. Fokusnya dibetulin lagi. Jalan lagi. Itu sebabnya kenapa every single year saya ke sana, saudaraku. Saya nggak pernah mau lupa. Saya tidak mau mengkompromikan firman Tuhan hanya karena itu belum bisa terjadi. Saya akan tetap berkata firman Tuhan itu ya dan amin. Sampai satu waktu nanti Indonesia, saya berdoa mengalami apa yang terjadi di Nigeria. Revival. Sudah mulai terjadi kok. Apa yang ada di Nigeria kita berusaha bawa. Gereja kita 33 tahun loh saudaraku. Kita gak bisa mengalami sampai seperti apa. 33 tahun loh. Hanya untuk bangun satu gereja aja kita pergumulan susah. Dapat tanah 1 hektar aja susahnya minta ampun. Tapi ketika kita menyatukan iman, kita perbaiki, kita betulkan lagi apa yang salah. Ternyata kita dapati dalam kehidupan, it is the game of life. It is the game of faith. Race of faith, pertandingan iman. Oh berarti imannya yang belum nyampe. Kita bangkitin lagi imannya. Bangkitin lagi. Bangkitin lagi. Suddenly apa yang tadinya tidak bisa dilakukan dalam 30 tahun Bapak Ibu. Just like that, boom. Tuhan kerjakan. Kenapa? Orangnya masih sama. Tapi visinya diubah. Yang dilihat diubah. Mulai sekarang yuk. Boleh ya? Komit dalam agendanya Tuhan boleh Bapak Ibu. Jangan punya agenda kita sendiri. Kalau diberkati, bangun kerajaan Tuhan yuk. Komit pada agendanya Tuhan yuk. Tidak ada orang yang berjalan dengan raksasa yang tidak merasakan telapak kakinya raksasa. Bawa nama besarnya Bapakmu. Belajar berani mempercayai firman. Itu yang saya suka dari lagu ini. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku. Tetap setia saudaraku. Tetap setia. Kau belum melihat. Bangun lagi. Bangkitkan lagi imanmu. Bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Karena kadangkala ya saudara ada momen-momen tertentu. Kita manusia itu berusaha untuk menurunkan firman itu sampai di fakta kenyataan. It doesn't work like that. Tetap setia. Kerjakan terus. Kerjakan terus. Kerjakan terus. Bangun hidupmu saudaraku. Jadikan ku hamba. Dan dengar ini Bapak Ibu. Level hikmat yang ada dalam hidupmu. Dengar ini. Itu ditentukan level roh. Karena hikmat itu bukan produk pikiran. Itu produk roh. Sesuai dengan bertumbuhnya rohmu. Hikmatmu akan bertumbuh. Buktikan perkataan saya. Anak-anak yang waktu masa kecilnya mereka ditangkap sama Tuhan ya saudaraku. Pikirannya lebih terbuka. Kalau boleh saya minta kepada orang tua di tempat ini ya. Kalau anaknya gak mau ikut Kids Impact sekolah minggu ya saudaraku. Temani. Dorong. Bila perlu ditemenin. Buat sampai mereka suka. Kenapa? Sejak dari kecil kita harus memperkenalkan mereka kepada yang empunya nyawanya mereka. Jangan lupa loh. Kita ini roh yang punya jiwa tinggal dalam tubuh loh. Kita ini bukan tubuh. Kita bukan hanya jiwa kita. Kita ini roh.
punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Kalau masa kecilnya anak saudara tidak saudara biasakan, rohnya ini di stir up. Karena masih dormant saudara. Jangan katakan kepada saya, pastor tapi saya ajak gak pernah mau. Loh ya siapa juga yang mau, dagingnya masih lebih kuat kok. Jangankan ke gereja, saudara jujur di sini. Jangankan anak-anak saudara, saudara aja lah. Pernah gak malas ke gereja? Lah kok anak? Kita aja pernah malas ke gereja, betul? Jujur, kita aja. Oh enggak katanya, luar biasa Bapak ini. Pak, pernah malas sekolah enggak Pak? Oh Bapak ini luar biasa. Ada di sini yang pernah malas sekolah enggak saudaraku? Banyak ya. Kadangkala daging kita ini harus dididik untuk mengikuti roh kita saudara. Jangan dimanjakan. Roh itu yang nantinya menuntun saudara pada hidup kekal, bukan daging. Dan by the way, saudara hidup di dunia ini ada batasan expirednya. Sampai waktu tertentu kita semua pulang kan? Pulang kemana Bapak Ibu? Rumah kita, tempat kelahiran kita. Bangkit yuk. Rohmu harus bangkit. Your spirit needs to wake up. Amin. Sama-sama kita katakan sekali lagi ya saudaraku. Aku percaya. Aku percaya pada firman-Mu. Hidupi saudaraku. Baca, renungkan, lakukan dengan setia. Belajar, melangkah dengan iman. Satu demi satu. Lakukan dengan setia saudaraku. Pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba Kamu. Yes Lord, yes Lord. Jadikan ku hamba milik-Mu, tetap setia. Oh yes Jesus God. Jadikan ku hamba milik-Mu, tetap setia. Yesus Tuhan. Jadikan ku hamba milik-Mu. Angkat kedua tanganmu saudaraku, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati apa yang dikerjakan dan diperbuat oleh kedua tanganmu. Apa yang dipegang di tanganmu, dibuatnya berhasil. Dengar ini Bapak Ibu, sehat badanmu, baik jiwamu, kuat rohmu, panjang umurmu, untuk mengerjakan, memberitakan perbuatan dahsyat yang daripada Tuhan. Pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan dengan suara yang paling keras, amin.